Desa Karangjati awalnya adalah desa yang tenang. Namun, beberapa bulan terakhir, warga mulai mengalami kejadian yang mengerikan. Sosok pocong sering muncul di beberapa tempat, di warung kopi Pak Aryo, di pos ronda, dan di jalan-jalan sepi saat malam tiba. Awalnya, hanya 1-2 orang yang melihat. Namun, semakin lama, semakin banyak warga yang mengaku mengalami kejadian mistis. Warung kopi Pak Aryo adalah tempat berkumpul para pemuda desa, biasanya ramai hingga tengah malam. Namun, sejak penampakan pocong pertama terjadi, warung itu mulai sepi. Pak Aryo sendiri mengaku pernah melihatnya. "Saya lagi bersihin meja waktu itu," cerita Pak Aryo. "Tiba-tiba ada bau anyir menyengat. Saya kira ada bangkai tikus. Tapi saat ia menoleh ke pintu warung, sosok putih dengan wajah rusak berdiri di sana, menatap ke arahnya. Matanya kosong, kulitnya membusuk, dan kain kafannya kotor penuh tanah." Pak Aryo terpaku. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam sambil menatapnya. Namun tiba-tiba dengan suara lirih, ia berkata, "Aku lapar. Aku lapar." Pak Aryo langsung menjerit dan berlari masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menutup warung lebih awal dari biasanya. Namun, suatu malam, seorang pemuda desa bernama Hadi nekat masuk ke dalam warung kosong itu. Hadi dikenal sebagai orang yang tidak percaya tahayul. "Ah, pocong-pocongan itu cuma cerita buat nakutin orang," katanya pada teman-temannya. Ia pun bertaruh dengan teman-temannya untuk masuk ke dalam warung kosong itu sendirian selama 10 menit. Mereka berdiri di luar menunggu. Di dalam, Hadi menyalakan senter ponselnya dan melihat sekeliling. Warung itu masih berantakan. Meja dan kursi penuh debu dan suasana terasa begitu sunyi. Namun, saat ia berjalan ke belakang, ia mencium bau busuk yang menyengat. Bau itu seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Hadi menutup hidungnya dan mundur selangkah. Tiba-tiba, bruk, salah satu kursi di dalam warung jatuh sendiri. Hadi terdiam, bulu kuduknya langsung berdiri. Dan ketika ia menoleh ke arah jendela warung, sosok putih dengan wajah rusak menempel di kaca, menatapnya dari luar. Hadi langsung berteriak dan berlari keluar, jatuh tersungkur di depan teman-temannya. "Wajahnya hancur, matanya bolong," gumamnya dengan suara gemetar. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati warung kopi Pak Aryo, bahkan di siang hari. Beberapa hari setelah kejadian warung kopi, giliran para penjaga ronda yang diganggu. Malam itu, 3 orang warga, Pak Jono, Didi, dan Anto, sedang berjaga di pos ronda. Suasananya sepi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar suara duk, 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 seperti suara sesuatu yang melompat-lompat di jalanan. Mereka saling pandang. "Suara apa itu?" bisik Anto. Pak Jono mengambil senter dan menyorot ke arah jalan.
Dan di sanalah mereka melihatnya, sosok pocong berdiri di bawah tiang listrik, tidak jauh dari pos ronda. Bayu menelan ludah. Astaga, itu beneran kan? Mereka ingin berlari, tapi tubuh mereka terasa kaku. Lalu, pocong itu mulai bergerak, melompat-lompat mendekati mereka. Setiap lompatan semakin cepat. Didi menjerit dan langsung melempar kayu bakar ke arah pocong itu. Namun, seketika itu juga, pocong itu menghilang seperti asap yang tertiup angin. Ketiga penjaga ronda langsung berlari pulang, meninggalkan pos mereka begitu saja. Setelah kejadian itu, para penjaga ronda menjadi semakin waspada. Mereka tetap berjaga, tapi selalu menyalakan lampu terang di pos ronda agar tidak ada lagi yang melihat bayangan putih melompat-lompat di jalan. Namun, suatu malam, Pak Jono yang sedang ronda sendirian mengalami kejadian yang menyeramkan. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika desa sudah benar-benar sunyi, Pak Jono mulai merasa tidak enak. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh, seperti suara sesuatu yang melompat-lompat di atap pos ronda. Pak Jono langsung meraih senter dan menyorot ke atas. Tidak ada apa-apa, katanya. Namun, saat ia menurunkan senternya, sosok pocong itu tiba-tiba berdiri di depan pos ronda. Mata Pak Jono membelalak, jantungnya hampir berhenti. Pocong itu berdiri diam, wajahnya rusak dan tubuhnya berbau anyir. Dan saat Pak Jono ingin berteriak, pocong itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Pak Jono. Pak Jono tidak bisa menahan diri. Ia langsung pingsan di tempat. Paginya, warga menemukannya tergeletak di pos ronda dengan wajah pucat pasi dan mulut kumat-kamit seperti mengigau. Ia hanya berulang kali berkata, "Jangan ambil aku." Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani berjaga di pos ronda. Penampakan tidak hanya terjadi di warung kopi dan pos ronda. Warga yang pulang larut malam sering melihat sosok pocong berdiri di pinggir jalan desa. Beberapa pengendara motor bahkan mengaku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka mengendarai motor melewati jalan sepi, tetapi ketika melihat kesepian, ada pocong duduk di jok belakang mereka. Ketika mereka menoleh ke belakang, sosok itu langsung menghilang. Banyak warga yang akhirnya memilih tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Warga desa mulai resah. Mereka mendatangi seorang alim, seorang sesepuh yang ada di desa itu. Orang alim itu mendengarkan cerita warga dengan wajah serius. "Saya sudah menduga," katanya akhirnya. "Tahun lalu ada seorang pemuda desa ini yang meninggal secara tragis. Kalian ingat?" kata orang alim itu. Warga saling pandang. Tentu saja mereka ingat. Namanya Badrun. Ia seorang pemuda miskin yang sering dihina dan diusir dari warung kopi karena tidak punya uang. Suatu malam, ia ditemukan tergeletak di jalan sepi. Tubuhnya membusuk. Setelah beberapa hari tidak ditemukan, tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal. Ada yang bilang ia mati kelaparan.
Ada juga yang bilang ia dianiaya dan dibuang ke kebun. Tapi satu hal yang pasti, arwahnya belum tenang. Dia gentayangan karena masih menyimpan dendam, kata orang alim itu. Dia pernah diusir dari warung kopi Pak Aryo. Sekarang dia kembali ke sana. Dia mati di jalanan sepi. Sekarang rohnya menampakkan diri di sana. Dan mungkin dia hanya ingin seseorang mengakui kehadirannya. Orang alim itu mengusulkan untuk melakukan doa bersama dan meminta maaf kepada Badrun. Malam itu, warga berkumpul di bekas warung kopi Pak Aryo. Orang alim itu mulai memimpin membaca doa, dan angin kencang tiba-tiba bertiup. Lampu di warung kopi berkedip-kedip, dan warga mulai mendengar suara samar-samar. Aku lapar, aku haus. Pak Aryo gemetar. Dengan suara terbata-bata, ia berkata, maafkan aku Badrun, aku menyesal telah mengusirmu. Aku tidak tahu kalau kau benar-benar kelaparan. Tiba-tiba sosok pocong Badrun muncul di depan mereka. Ia menatap mereka semua dengan tatapan kosong. Lalu perlahan tubuhnya mulai memudar hingga akhirnya menghilang bersama angin malam. Suasana hening. Orang alim itu menghembuskan napas lega dan berkata, dia sudah pergi, sudah tenang. Sejak malam itu tidak ada lagi penampakan pocong di desa Karangjati.